Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kali ini? Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang lingkungan bermain bagi anak yang akan diawali oleh rekan kami yaitu Azahra. Kepada Azahra kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu tentang pengertian bermain menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Piaget, di mana bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang. Yang kedua menurut Parten, bermain merupakan suatu kegiatan sebagai sarana bersosialisasi dan dapat memberikan kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bermain ialah suatu upaya untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan jiwa dari setiap aktivitas yang dilakukan, baik menggunakan alat permainan maupun tidak. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis permainan. Terdapat 3 jenis permainan. Yang pertama yaitu main peran. Bermain peran disebut juga dengan main simbolis, pura-pura, fantasi, imajinasi, atau main drama. Yang kedua, main sensori motor atau fungsional, di mana anak belajar melalui panca indera dan hubungan fisik dengan lingkungan mereka. Dan yang terakhir yaitu main konstruktif atau pembangun, di mana permainan yang mempresentasikan ide anak melalui media yang bersifat cair dan media yang bersifat terstruktur. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Azahra. Materi kedua akan disampaikan oleh rekan kami Anggi. Kepada Anggi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu manfaat bermain dan jenis-jenis lingkungan bermain. Kegiatan bermain itu tentunya bukan sekedar kegiatan yang menyenangkan saja, tetapi juga memiliki beberapa manfaat bagi anak, yaitu yang pertama, membantu mengembangkan kepribadian, seperti bertanggung jawab, bekerja sama, mematuhi peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, melatih motorik halus dan kasar, seperti berlari, meloncat, dan menendang. Ketiga, meningkatkan sensori. Dan yang terakhir, membantu mengembangkan keterampilan. Selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan bermain, yang terbagi menjadi 2, yaitu indoor dan outdoor. Lingkungan bermain indoor adalah kegiatan belajar sambil bermain yang dilakukan di dalam ruangan, baik ruang sentra maupun ruang kelas. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, digunakan dalam ruangan, yang kedua, mudah dibongkar pasang, yang ketiga, berukuran lebih kecil dan ringan, yang keempat, harga relatif murah, yang kelima, menunjang kognitif dan kreativitas, yang keenam, menunjang pembelajaran sentra dan area. Sedangkan lingkungan bermain outdoor merupakan kebalikan dari indoor, yaitu sarana pembelajaran melalui bermain yang dilakukan di luar ruangan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, digunakan di luar ruangan, yang kedua, sulit diangkat dan dibongkar pasang, yang ketiga, berukuran lebih besar, yang keempat, harga relatif mahal, yang kelima, penunjang fisik dan motorik, dan yang terakhir, membutuhkan tempat yang luas. Baik, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kembali kepada Anggi. Materi ketiga yang akan disampaikan oleh rekan kami yang bernama Putri Dwi. Kepada Putri kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang menata lingkungan bermain, fungsi menata lingkungan bermain, dan prinsip-prinsip pada saat menata lingkungan bermain. Menata lingkungan bermain. Lingkungan bermain bagi anak harus mengandung unsur yang dapat membuat anak tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti perkembangan kognitif, sosial, dan moral, ataupun perkembangan sensori motorik pada anak, baik itu di dalam maupun di luar ruangan. Materi selanjutnya, fungsi menata lingkungan. Yang pertama, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan. Fungsi kedua yaitu mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Materi selanjutnya yakni tentang prinsip-prinsip pada saat menata lingkungan bermain. Yang pertama, membuat anak merasa aman. Kedua, membuat anak merasa nyaman.
Ketiga, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi. Keempat, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Keenam, memperhatikan karakteristik anak. Ketujuh, lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukannya. 8. Mengembangkan kemandiriannya. 9. Mengembangkan kepercayaan diri pada anak. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan motorik halus. Baiklah, sekian materi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya sampaikan sendiri. Persyaratan dalam menata lingkungan bermain. Yang pertama, harus mengandung unsur pembelajaran. Yang kedua, harus membuat anak tertarik untuk mengundang minat bermain. Yang ketiga, aman, nyaman, sehat, dan bebas dari benda-benda yang melukai anak. Dan yang terakhir, menekankan pada berbagai macam media, termasuk bahan-bahan alam dan bahan daur ulang dan lain sebagainya. Syarat dalam bermain yaitu playtime, playthings, playfellow, play space, dan play rules. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Saya, Niki, sebagai moderator berserta rekan-rekan saya, pamit undur diri ya. Jika ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih.